Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komalasari. Saya mahasiswi dari program studi D3 Keperawatan tingkat 2A, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Untuk melengkapi tugas PBK Keperawatan Medikal Bedah 1, di sini saya akan mendemonstrasikan tindakan keperawatan berdasarkan kasus yang merujuk pada EBP sesuai SOP dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Adapun proses keperawatan terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, ada pengkajian, yang kedua ada diagnosa keperawatan, yang ketiga ada perencanaan, yang keempat implementasi, dan yang kelima ada evaluasi. Pada tahapan yang pertama, yaitu tahapan pengkajian. Berdasarkan anamnesa pasien, didapatkan data-data pasien bernama Nyonya U dengan usia 35 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa medis TB paru. Keluhan utamanya, pasien mengatakan sesak dan batuk produktif lebih dari 2 minggu. Berdasarkan pemeriksaan klinis, didapatkan pasien batuk berdahak kental, terdengar suara ronhi positif di lobus apek. Berdasarkan pemeriksaan penunjang, hasil laboratorium pasien didapatkan sputum BTA positif. Untuk tahapan yang kedua, ada diagnosa keperawatan. Berdasarkan kasus-kasus yang telah ada, dapat diangkat diagnosa keperawatan yaitu bersihan jalan napas tidak efektif. Untuk tahapan yang ketiga, ada perencanaan. Pasien direncanakan akan diberikan tindakan melatih batuk efektif. Batuk efektif adalah latihan mengeluarkan sekret yang terakumulasi dan mengganggu di saluran pernapasan dengan cara dibatukan. Tujuannya yang pertama untuk membebaskan jalan napas dari akumulasi sekret. Yang kedua untuk mengeluarkan sputum sebagai pemeriksaan laboratorium. Yang ketiga, mengurangi sesak napas akibat akumulasi sekret. Untuk rasionalnya, tindakan ini dilakukan agar sputum dapat keluar dan jalan napas tidak terhambat. Untuk indikasinya, yang pertama dilakukan pada pasien dengan gangguan saluran nafas akibat akumulasi sekret. Yang kedua, dilakukan pada pasien yang telah menggunakan bronkodilator. Yang ketiga, dilakukan pada pasien yang akan melakukan pemeriksaan diagnostik sputum di laboratorium. Untuk kontraindikasinya, yang pertama, tidak boleh dilakukan pada pasien yang mengalami hemaptu atau batuk bercampur darah. Yang kedua, tidak boleh dilakukan pada pasien dengan kanker paru yang beresiko. Yang ketiga, tidak boleh dilakukan pada pasien dengan gangguan kardiovaskuler seperti akut miokard infarct. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Selamat siang. Ibu, perkenalkan, saya perawat Komala yang sedang berjaga dari pukul 2 siang sampai pukul 9 malam. Sebelumnya bisa Ibu sebutkan dengan Ibu siapa dan usianya berapa tahun? Mutiara, 35 tahun. Baiklah Bu, saya cocokkan terlebih dahulu ya dengan gelang identitasnya. Dengan Ibu Mutiara, 35 tahun ya Bu. Sudah cocok. Nah Ibu, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik sus, tapi semalam nggak bisa tidur. Oh, gak bisa tidur. Kenapa Bu gak bisa tidur? Batuk-batuk terus sus. Oh, batuk-batuk terus ya, kayak kemarin batuknya masih ada. Ibu sudah cukup mengkonsumsi air putihnya? Iya sus, udah banyak dari kemarin. Baiklah Bu, bagaimana kalau sekarang saya akan mengajarkan Ibu mengenai batuk efektif, di mana tujuan dari tindakan ini yaitu untuk mengeluarkan dahak yang ada di saluran nafas Ibu supaya nanti saluran nafasnya bisa lebih lega Bu. Waktunya kurang lebih 10 menit, tempatnya di sini saja. Bagaimana, apakah Ibu bersedia? Baiklah Bu, jika Ibu bersedia, saya keluar dulu ya ke nursing station untuk mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Saya permisi ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, tadi saya telah selesai mempersiapkan alat-alatnya ya Bu. Sesuai tadi yang telah kita kontrakkan bahwa kita akan melakukan batuk efektif. Sebelum saya memulai tindakannya, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak. Jika tidak ada, saya mulai ya Bu tindakannya. Tutup sampiran, cuci tangan.
untuk pemberian posisi batuk efektif ini, Ibu dianjurkan untuk melakukan posisi semi polar atau polar ya Bu. Saya bantu untuk ininya. Bentar ya, Bu. Nah Ibu, bagaimana posisinya? Sudah nyaman seperti ini? Sudah. Baiklah Ibu, kita mulai ya Bu. Nah untuk nafas dalam yang pertama, telapak tangan Ibu nanti disimpan di perut ya Bu. Nah seperti itu. Nah Ibu, sebelum ke batuk efektif, saya akan mengajarkan terlebih dahulu mengenai nafas dalam. Sebelumnya, apakah Ibu telah diajari sama perawat lain sebelumnya mengenai nafas dalam? Belum pernah? Baiklah Bu, nanti saya ajarkan ya Bu mengenai nafas dalam. Nah Ibu, dalam nafas dalam itu terdapat beberapa poin penting ya Bu. Yang pertama yaitu menarik nafas sekuat-kuatnya atau semaksimal-maksimalnya dari hidung. Tarik nafas, nah dirasakan ke seluruh tubuh masuk. Nah kemudian nanti untuk poin yang kedua, setelah Ibu tarik nafas panjang, Ibu keluarkan, nanti dihembuskan, tapi melalui mulut. Jadi seperti yang bersiul gitu. Nah seperti itu nanti. Nah itu untuk poin yang kedua. Nah Ibu, untuk melanjutkan ke batuk efektif, ada tambahan satu poin ya Bu. Nanti jadi gini, setelah Ibu tarik nafas panjang dari hidung, sebelum dihembuskan, Ibu tahan terlebih dahulu. Nah tahannya itu berapa lama? Gak perlu lama-lama Bu, cukup 3 detik aja. Kalau untuk menahannya 3 detik saja. Jadi setelah tarik nafas panjang dari hidung, ditahan 3 detik, hitungan 1, 2, 3, baru dibatukan. Nah seperti itu ya Bu, dibatukan. Terus jika ditanya kenapa harus ditahan terlebih dahulu, nah prosesi atau menahan ini tujuannya yaitu agar nanti otot-otot diafragma itu kuat dalam mengeluarkan dahak Ibu, nanti agar si dahaknya bisa cepat keluar ya Bu kepada saluran pernapasan. Nah bagaimana, sudah paham Bu apa yang tadi saya jelaskan? Nah sebelum Ibu nanti mempraktekkan secara mandiri, terlebih dahulu saya akan mempraktekannya ya Bu, agar Ibu nanti bisa melihat. Tapi selama saya melakukan tindakan, saya bisa meminta pertolongan Ibu agar nanti Ibu bisa memberikan hitungan ya sama saya dari 1 sampai 3 ya Bu, ketika saya tadi melakukan nafas dalamnya. Yang pertama Ibu, kita mulai ya Bu. Kita mulai. Yang pertama, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas. 1, 2, 3. Nah seperti itu ya Bu. Tadi Ibu kelihatan kan dada saya mengembang gitu kan, memperlebar gitu kan. Nah tadi saya sudah selesai mempraktekkan ke Ibu. Bagaimana, apakah Ibu sekarang mau mencobanya? Ya kita coba ya Bu, saya pandu di sini. Gimana, sudah siap? Kita lakukan. Yang pertama, tarik nafas Ibu dari hidung, keluarkan dari mulut. Ya bagus. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Ya terus, bagus. Tarik nafas dari hidung, tahan 1, 2, 3, batukan. Nah bagus Ibu, seperti itu ya Bu pempraktekan atau cara-caranya. Baiklah Ibu, tadi Ibu telah mempraktekannya juga ya secara mandiri. Baiklah kalau begitu kita langsung saja ya ke tindakannya. Saya pasang perlak dulu ya Bu di pangkuan Ibu beserta bengkok. Kemudian saya pasang handuk di dada Ibu. Ini putum ya Bu. Nanti kan ketika batuk, Ibu jangan langsung membatukan, jangan langsung digituin. Nanti dimasukkan pada saat Ibu sudah terasa dahaknya ada di sini mau keluar. Nah nanti Ibu batukan langsung ke sana, digituin ya Bu ya, agar nanti tidak bakterinya tidak kemana-mana Bu ya. Baiklah Bu, kalau begitu bagaimana, Ibu sudah siap? Baiklah, jika Ibu sudah siap, saya mulai ya Bu tindakannya. Saya pandu seperti tadi. Ibu bisa tarik nafas dari hidung, tarik nafas. Bagus, keluarkan dari mulut. Bagus, tarik nafas lagi dari hidung. Keluarkan dari mulut. Ya, tarik nafas lagi dari hidung Ibu. Rasakan, tahan. 1, 2, 3, batukan Bu.
Nah, bagus. Bagaimana Bu? Masih terasa ada dahak di sini? Tidak. Sudah agak mendingan ya Bu? Baiklah Bu, alhamdulillah kalau begitu. Ibu mau minum? Sudah cukup minumnya Bu? Sembari saya bereskan alat. Cuci tangan. Nah, bagaimana Ibu setelah tadi dilakukan tindakan batuk efektif? Sudah terasa lebih nyaman. Lebih nyaman ya Bu, lebih legaan ya, nggak terlalu itu. Nah, tadi juga Ibu udah bagus mempraktekannya. Tadi Ibu sangat memperhatikan saya ketika mempraktekkan. Jadi tadi dahak yang keluar juga lumayan banyak Bu. Tadi juga saya lihat dahaknya udah semakin encer ya Bu. Jadi insya Allah seiring berjalannya waktu nanti lebih mudah ya Bu keluarnya. Nah, Ibu mungkin tindakannya sudah selesai. Sebelum saya pamit, Ibu posisinya mau seperti ini atau mau berbaring? Seperti ini. Oh, mau seperti ini ya Bu, tidak dirubah. Baiklah Ibu, nanti Ibu juga harus tetap ya melakukan latihan aktivitas. Jangan tiduran terus, jangan berbaring terus, agar nanti si dahaknya itu tidak terkumpul di bawah yang akan mengakibatkan Ibu sesak nafas lagi atau ya batuknya itu terus terasa ya Bu. Baiklah Bu, tindakannya sudah selesai. Sebelum saya pamit, ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak. Baiklah Bu, jika tidak ada yang ingin Ibu tanyakan, saya permisi ya Bu. Saya doakan semoga Ibu cepat sembuh. Baiklah Bu, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah tindakan selesai, dokumentasikan waktu pelaksanaan tindakan, hasil tindakan, respon pasien, beserta perawat yang melakukan tindakan. Etika keperawatan dalam tindakan ini salah satunya yaitu beneficence atau berbuat baik, di mana pada saat perawat selesai melakukan tindakan, perawat memberikan nasihat kepada pasien agar pasien tetap melakukan latihan aktivitas supaya pasien tidak berbaring terus di tempat tidur yang mana akan mengakibatkan dahak terkumpul di bawah dan menyumbat saluran pernapasan yang akan mengakibatkan sesak napas. Sekian video praktikum dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.